subscribe guys. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Sri Ayu Pranyalarasari. Jadi di video kali ini aku mau ngobrol gini ngobrol Laras, yaitu khusus mengenai buku yang sudah aku promosikan di sosial media aku, yaitu di Instagram, di Facebook, di WA dan lain sebagainya, yaitu buku Nyala Api Seni dan Biang Lala Seni. Nah, mungkin teman-teman sudah sering melihat aku mengirim ke JNE atau JOD bertemu dengan orang terkait siapa saja yang membeli buku ini. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan penulisnya, yaitu Bapak Dr. Kadek Suartaya SSKAR MSI. Ya, baik. Jadi Bapak Dr. Kadek Suartaya ini sekaligus adalah ayah aku sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini aku khusus akan ada yang merequest bedah buku. Jadi yang belum membeli atau yang sudah membeli, banyak yang bertanya juga mengenai langsung dengan penulisnya sendiri terkait dua buku ini, yaitu buku Nyala Api Seni dan buku Biang Lala Seni. Baik, sebelum kita mulai merujuk kepada bukunya, aku mau menanyakan dulu nih tentang biodata atau CV dari Bapak Kadek Suartaya ini sendiri. Nah, Bapak Kadek Suartaya ini tolong diperkenalkan, nama lengkap juga bisa diulang, kemudian di mana pendidikannya, kemudian alamatnya dan lain sebagainya. Dipersilahkan. Terima kasih, Laras. Jadi tadi sudah disebutkan nama saya Kadek Suartaya. Jadi pendidikan terakhir saya ya S3. Jadi saya tinggal sehari-hari ya di sini, di rumah ini, di Banjarbaru, Sukawati. Kalau tempat tanggal lahirnya? Lahir tanggal 3 Desember 1960. Sudah 60 tahun. Berarti umurnya sudah 60 tahun. Hampir 60 tahun. Nah, sekarang untuk pekerjaannya, profesinya? Ya, profesinya yang sehari-hari adalah pengajar di Institut Seni Indonesia Denpasar. Tahu adik-adik semua, saudara-saudara, Institut Seni Indonesia Denpasar, sebuah perguruan tinggi seni di Bali yang terletak di Iya, kalau ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau kalau ada mahasiswa, wajib ini Ngobras ini wajib ditonton oleh mahasiswa seni, khususnya mahasiswa ISI Denpasar. Oke, terkait dengan buku ini, pertanyaan dari Laras yang pertama adalah apakah buku ini buku yang pertama kali ditulis dan kenapa senang menulis? Nah, bisa dijawab? Buku ini adalah buku yang ketiga dan keempat. Ini yang nomor 3, Bali Nyala Api Seni, udah lihat kulitnya, dan Bali Biang Lala Seni. Buku yang pertama, yang kedua sudah lama, terbit 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu. Itu juga berkaitan dengan topik-topik peristiwa dan fenomena kesenian yang bukan saja di Bali, bukan saja di nasional, tapi termasuk juga peristiwa kesenian yang terjadi di mancanegara, di mana saya mengunjungi atau pentas di negara-negara tertentu. Dan dari kapan dan kenapa senang menulis? Oh, soal menulis itu awalnya dari suka membaca dulu, suka baca komik, majalah, buku yang lainnya sejak SMP, kerasnya suka. Sampai bekal untuk sekolah, beli nasi atau beli kue tidak dibelikan, dipakai untuk sewa komik. Nah seterusnya terus sampai SMA dan seterusnya suka membaca, tapi mulai menulisnya adalah sejak di SMA. Oke, jadi itu alasan dan dari sejak kapan Bapak Kadek Suartaya senang menulis. Nah,
Untuk buku Nyala Api Seni dan Biang Lala Seni ini sendiri yang sudah aku sering promosikan, yaitu harganya berapa ya Pak Kadek? Harganya hanya ya Rp60.000. Iya. Bisa tidak mahal, tidak juga murah sekali, karena kualitas daripada materi buku ini kulitnya berwarna. Coba lihat. Ya. Kalau boleh tahu siapa itu di kulitnya? Nah, ini kulitnya adalah gambarnya adalah Sri Ayu Pradnya Larasari. Ini orangnya. Ya, jadi ini aku ya guys. Ya, jadi... ini waktu ujian, dia waktu ujian S1 menciptakan sebuah karya seni yang bersumber dari Dewa Siwa Nataraja. Inilah tariannya. Iya. Dijadikan buku. Kalau yang ini, nah, ini covernya. Ini adalah covernya, saudara-saudara, adik-adik, masyarakat mungkin sudah sangat akrab kenal dengan ini. Ini adalah tari Pala Wakil, sebuah tari Bali yang harus ketika membawakannya dilengkapi diri dengan satu keterampilan tari, dua juga harus bisa menembang olah vokal, dan terakhir ini yang cukup sulit bagi seorang penari wanita terutama adalah memainkan instrumen trompong, sebuah instrumen melodis ya yang memainkan melodi, dan itu dimainkan secara bersamaan simultan. Oleh karena itu tari ini termasuk tari yang sulit. Ini dibawakan juga oleh Laras, merupakan tari spesialnya dia ini. Dia sering sekali membawakan tari ini di mana-mana, termasuk sudah pernah tampil dengan tari ini di Singapura. Bayangkan tuh. Ya guys. Oke, jadi itu terkait cover bukunya. Sekarang banyak sekali pertanyaan ini dari teman-teman yang sudah membeli dan bahkan yang belum membeli itu menanyakan apa perbedaan yang sangat menukik atau yang sangat keras dari kedua buku ini, karena mungkin dari buku, judulnya itu sudah beda ya, Nyala Api Seni dan Biang Lala Seni, dan juga covernya juga beda, tapi terbit di dalam waktu yang sama gitu, dan saya juga mempromosikan di sosial media di waktu yang bersamaan. Nah, sekarang bisa kita langsung tanyakan pada penulisnya apa perbedaan dari kedua buku ini. Bisa dijawab. Prinsipnya buku ini adalah berisi tentang berbagai peristiwa dan fenomena seni, keduanya ini. Tetapi ada perbedaan. Di dalam buku Bali Nyala Api Seni ini lebih banyak merupakan opini, esai, pemikiran terhadap berbagai gejala-gejala kesenian, apakah itu komunitas kesenian atau peristiwa-peristiwa kesenian tertentu yang terjadi ini kira-kira sejak tahun 2015 sampai sekarang, keduanya buku ini. Kenapa dibagi dua? Karena ini satu pemikiran, opini, dan ini lebih banyak mengenai ulasan-ulasan kritik seni yang ada di buku Bali Biang Lala Seni. Makanya disebut Biang Lala. Biang Lala itu kan pelangi. Jadi bermacam-macam seni ada di seni. Jadi bagi pembaca, para mahasiswa, siapapun umum dapat melihat di sini ada seni tarinya, ada seni kerawitannya atau musik, ada seni pedalangnya atau teater. Jadi semuanya ada di sini. Dan sedangkan di sini lebih banyak kepada pemikiran-pemikiran, respon seorang penulis, seorang pecinta, seorang budayawan terhadap kehidupan di tengah masyarakat. Contohnya, saya beri contoh. Ya, bisa. Misalnya belakangan ini sekarang sejak 6 bulan yang lalu kan terjadi fenomena atau malapetaka pandemi corona. Nah, di dalam buku ini pada bab 1, nah, coba kalau dilihat bab 1 itu isinya adalah tentang bagaimana kesenian Bali hidup melawan gejala corona yang sungguh-sungguh mematikan kehidupan kesenian. Misalnya contoh, kesenian Bali redup akankah berbinar kembali? Nah, ini kan kesenian Bali kan redup sekarang ini sejak 6 bulan terakhir ini. Jadi bagaimana harapan kita sebagai seniman, sebagai pecinta penyayang seni agar kesenian Bali itu akan bisa hidup kembali. Yang lainnya misalnya 2 contoh saja sudah cukup kiranya. Dapat dilihat di sini. Misalnya ini
ritual melawang tangkal kering jagat. Nah, melawang kan adik-adik sudah tahu, melawang itu adalah semacam pertunjukan nomaden, berbagai pertunjukan apa saja, barong terutama berkeliling yang tujuannya adalah untuk mengusir buta kala. Nah, sekarang di sini diibaratkan buta kala itu adalah virus corona itu, buta kala itu. Nah, jadi semacam itulah. Jadi bagaimana tulisan ini muncul berdasarkan gejala-gejala kehidupan masyarakat, termasuk malapetaka. Nah itu guys, jadi yang tadi ini Bali Nyala Api Seni ini adalah terkait dengan opini, esai, dan yang ini Biang Lala Seni terkait dengan kritik seni. Bagaimana kritikan seni itu terkandung dalam buku ini. Nah, kenapa judulnya ini kan tadi Biang Lala itu artinya pelangi. Pelangi. Nah, yang ini mau kenapa judulnya Nyala Api Seni? Kenapa memilih kata nyala api? Nyala api seni lewat opini, lewat esai ini. Penulis dalam hal ini saya ini ingin membangkitkan, ingin menggairahkan agar kreativitas seni itu terus menyala apapun yang terjadi. Sebab kesenian akan terus menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Di mana-mana ada kesenian, makanya seni disebut semesta. Di mana-mana di sudut dunia manapun, makanya seni disebut universal. Artinya golongan masyarakat mana saja, negara mana saja, dari negara yang maju sampai negara yang terbelakang primitif itu ada seni. Makanya seni akan terus menyala apapun yang terjadi. Seni itu harus tetap menyala sebab seni berguna sekali bagi kita sebagai manusia. Iya. Jadi ada lagi pertanyaan nih. Ya. Bukunya ini kan covernya memang tari. Nah, apakah isinya itu kan ini terkait juga dengan pandemi corona? Apakah isinya juga tentang tari saja? Ada pertanyaan seperti itu yang muncul. Enggak. Ini bukan tari, ini kulitnya saja. Kulitnya dipakai karena ini menarik, gambarnya menarik, dipakai dulu sebagai pemancing saja. Tapi bukan hanya corona ya. Kalau lihat dari segi isinya, coba kalau diperhatikan daftar isinya, misalnya nyala api seni kala disayang. Jadi kesenian itu kan sering disayang-sayang. Ketika dibutuhkan, ketika diperlukan, diajak, ayo pentas, ayo gini. Tetapi ada juga sering setelah diajak pentas, setelah memakainya seni itu kemudian ditinggalkan. Makanya di sini disebut berbagai seni itu sering disayang-sayang dulu. Nah, padahal nanti bisa saja tujuannya nanti tidak disayang lagi atau berpisah, cerai gitu. Lagi banyak lagi itu tentang hal itu babnya begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, agak sulit bukannya. Ya. Nah, ya. Nah, terus misalnya bab nyala api seni kala bersetubuh, itu bersetubuh bukan dalam arti porno. Bagaimana kesenian itu dengan masyarakat itu sangat intim. Di Bali itu kehidupan kesenian tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya, terutama kehidupan beragama. Begitu juga dalam sehari-hari masyarakat Bali sangat sayang dengan kesenian. Maka di sini disebutkan secara tanda petik bersetubuh. Jadi terus akan bergesekan antara manusia dengan kesenian. Kemudian nyala api seni kala euforia. Jadi masyarakat itu sering bersukaria dengan kehidupan kesenian. Misalnya di sini ada judul Ratu Segara, Ratu Tari Rejang Rasa Bali Jawa. Ini ada fenomena di Tabanan 2 tahun yang lalu itu, bagaimana masyarakat di Tabanan itu dikerahkan oleh pimpinan di sana untuk membawakan sebuah tari rejang di tanah lautan. Macam-macam isinya, banyak juga. Jadi bukan tari saja. Misalnya di sini ada judul Bungan Dedari Para Bidadari Penabuh Gamelan. Di Bali ini kan banyak penabuh gamelan. Yang dimaksud di sini adalah sebuah grup gamelan yang kebetulan adalah milik Isi Denpasar. Juga ada judul nah, ini judul menarik juga, Kokar, Legenda Sekolah Seni di Bali. Sudah serah sahabat-sahabat yang kebetulan lulusan Kokar ini memang banyak di Bali, sebab lulusan Kokar itu banyak menjadi pembina-pembina di desanya ini. Jadi sangat penting ini dibaca, di samping mengandung unsur sejarah.
Jadi untuk menimbulkan rasa sayang, rasa cinta kepada alumni alma maternya orang-orang Kokar. Kokar itu adalah konservatori karawitan yang sangat melegenda sejak tahun 60 sampai sekarang. Jadi macam-macam di sini. Iya, jadi siapapun alumni Kokar wajib membeli buku ini ya, karena dengan membeli buku ini kalian pasti tahu bagaimana sejarah Kokar itu sendiri, dan wajib menonton Ngobras di YouTube channel aku kali ini. Nah, terkait dengan buku ini mengenai pandemi corona, aku ingin bertanya kepada Bapak Kadek Surtaya, apakah bagaimana tanggapan Bapak tentang kehidupan seniman sekarang terkait dengan pandemi corona? Apakah nanti setelah pandemi corona ini akan berakhir, kehidupan kesenian di Bali ini akan berbinar kembali, atau bagaimanakah pandangan terhadap kedepannya kehidupan seniman? Dan Jangan lupa like, comment, share ke semua sosial media kalian, dan subscribe.